warga Korea Utara yang memang berkumpul namun juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Dari Korea Utara kita langsung saja ke Indonesia lagi, balik lagi ke tanah air. Kemana itu kalau di Indonesia? Nah, kita langsung saja sapa rekan kita sudah ada di Pantai Losari, Makassar. Sudah ada Winda Anggraeni. Halo, selamat malam Winda. Malam Winda. Waduh Winda. Selamat malam. Winda, ini bagaimana situasi dan juga kondisi di Pantai Losari? Pantai Losari ini kan memang menjadi salah satu titik biasanya tempat berkumpulnya masyarakat, apalagi di malam pergantian tahun baru. Seperti apa di sana informasinya Winda? Ya, Disti dan juga Yasir, pada malam hari ini kalau kami melihat di Anjungan Pantai Losari memang tidak ada sama sekali aktivitas ya, karena Anjungan Pantai Losari ini adalah salah satu kawasan wisata yang ada di Kota Makassar yang ditutup. Akan tetapi di kawasan Jalan Penghibur ini di depan dari Anjungan Pantai Losari pada malam hari ini terlihat cukup ramai. Anda bisa melihat secara langsung di belakang saya ini banyak warga Kota Makassar yang melintas di area ini karena selama malam pergantian tahun ini memang tidak ada penutupan jalan yang dilakukan sehingga masyarakat masih bisa melintas, akan tetapi tidak diperkenankan untuk merayakan tahun baru di lokasi wisata ataupun juga merayakan malam pergantian tahun di tempat-tempat yang menjadi ikon di Kota Makassar, karena memang kawasan wisata di Kota Makassar seperti Anjungan Pantai Losari, kemudian kawasan CPI dan juga kawasan kuliner Lego-Lego yang paling sering dikunjungi oleh warga Kota Makassar ini dan selalu ramai setiap malamnya ini memang ditutup mulai hari ini hingga tanggal 1 Januari 2022 nanti besok. Karena ini merupakan antisipasi dari pemerintah Kota Makassar untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 khususnya varian terbaru yaitu varian Omikron. Dan juga di Jalan Penghibur Kota Makassar ini, tepatnya di depan Anjungan Pantai Losari ini sudah ada sejumlah personil gabungan yang memang sudah bersiaga sejak Natal hingga Tahun Baru ini. Terdapat posko pengamanan yang ada di sini, kurang lebih ada 54 personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, kemudian juga Satpol PP yang bersiaga untuk memantau secara langsung bagaimana kondisi di jalan kawasan penghibur Kota Makassar. Jadi memang ada sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan ataupun juga untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Sementara itu untuk pusat perbelanjaan ini juga diperbolehkan buka, tetapi hanya sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah dan kapasitasnya juga 50 dan maksimal 75%. Dan pada pukul 20.30 waktu, maksud kami pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah tadi juga PLT Gubernur Sulawesi Selatan beserta Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolres Tabes dan juga jajaran Forkopimda lainnya juga tadi hadir di sini untuk meninjau secara langsung bagaimana kesiapan personil yang bertugas di posko pengamanan yang berada di kawasan penghibur ataupun juga di depan Anjungan Pantai Losari Makassar. Jadi memang Adisti, Yasir dan juga saudara, untuk malam pergantian tahun di Kota Makassar ini karena pandemi belum berakhir, jadi pemerintah Kota Makassar mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun di rumah saja bersama dengan keluarga. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Winda Anggraeni, antusias sekali ya. Soalnya 1 jam lagi dia akan merayakan malam pergantian tahun. Tapi bedanya malam pergantian tahun di Kota Makassar juga sama nih. Tidak ada kerumunan, tidak ada pesta kembang api, tidak ada kemeriahan. Karena semuanya diimbau untuk ayo kita merayakan malam pergantian tahun 2022 di rumah saja. Iya, memang tidak ada penyekatan ataupun tidak ada penutupan arus lalu lintas di sana. Tapi yang pasti memang ada penjagaan dari TNI dan juga Polri jika tidak ada kerumunan dipastikan di sana ya, Yasir dan juga saudara.